3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para warga komunitas, ini udah cukup lama kita tidak bertemu. Update, saya juga udah kangen ya, saya pengen punya kegiatan dan dalam waktu yang bersamaan juga di kantor juga sudah mulai ada pelonggaran ya, walaupun kita masih 50-50, jadi pekan depan kami sudah mulai masuk gitu, dan it's about timing ya, jadi cukup banyak yang diminta ke saya, bahkan salah satu media minta saya membahas yang topik ini, sell in May and go away ya, mungkin berapa sepekan terakhir sejak kita libur Idul Fitri ya, market turun drastis, bagaimana menyikapinya. As always, saya sharing ke teman-teman semua ya, frameworknya bagaimana ya. Ini kira-kira ya, pertama kita mesti tahu dulu ini myth ya atau fact gitu ya. Jadi biarkan statistik bicara. Ini kayaknya ada sejumlah hal yang menarik ya. Pertama, ini adalah yang sebelah kanan heat map-nya untuk Jakarta Composite Index. Oh ya, by the way, ini saya siapkan setelah sholat Jumat ya. Jadi bukan penutupan hari ini gitu ya. Jadi sebelum sholat Jumat, sebelum ke kantor ya. Coba lihat di bulan Mei ya. Nah, ini di bulan Mei yang saya sajikan di sini adalah 12 tahun terakhir dan 15 tahun terakhir, dan paling enak itu adalah nanti cari rata-ratanya. Kalau pakai 12 tahun terakhir terlihat di bulan Mei ya. Jadi cara melihatnya pertama bisa saja berapa jumlah merahnya di bulan Mei, itu mendukung sell in May and go away. Sebenarnya kalau seperti ini bukan sell in May ya, kita malah sell in April gitu. Dan by the way itu yang Pak Lurah lakukan ya gitu, sell in May and go away, malah di bulan Mei menurut saya kita bisa beli kalau bulan-bulan selanjutnya ternyata tidak merah gitu. Nah, bulan Mei terlihat bahwa rata-ratanya 12 tahun terakhir itu 1,11 ya. Jadi bulan Mei bulan yang merah nih teman-teman ya, gitu. Tapi di sini yang menarik adalah kita bisa lihat rata-ratanya dan selain rata-ratanya kita lihat per tahun itu bagaimana. Nah, kita cermati tahun 2022 itu kali ini itu minus 8,6, dan kalau ditelusuri 12 tahun terakhir ini angka ini termasuk yang paling tebal ya, jadi paling ekstrim. Nah, karena gitu kita perlu kualifikasi menyikapinya, apakah ini berlebihan ya. Jadi ya ini premisnya nih ya. Nah, mari kita perpanjang. Kalau misalnya 15 tahun terakhir ya, terlihat bulan Mei rata-ratanya masih positif. Itu kelihatan dimungkinkan oleh tahun 2019 itu pernah positif besar sekali ya, 11,26 gitu. Nah, ini perlu kita buat kualifikasi. Saya sih lebih tertarik katakanlah 12 tahun terakhir, dan coba kita lihat setelah tahun ini yang paling parah itu adalah 2012 ya. Gitu 2012, di mana saat itu pada bulan Mei jatuhnya adalah 8,32. Mengapa saya gunakan ini? Karena pada tahun tersebut sebetulnya ekonomi Indonesia mengisyaratkan gejala overheated yang ditandai oleh current account deficit. Memang memuncaknya tahun 2013 ya, yang itu yang membuat kita sensitif terhadap saat itu ada pengumuman bahwa the Fed akan melakukan tapering off ya. Jadi ini kayaknya Mas Andika silakan di approve ya, ada yang mau masuk tuh ya, gitu. Jadi nah kalau kondisi sekarang bagaimana ya? Ya itu dia. Jadi kita harus seksama kaji fakta, ungkap realita gitu untuk melihat apakah ini ada opportunity di sini ya. Jadi minus 8,6 ya, sekali lagi nih tadi setelah sholat Jumat saya siapkan datanya teman-teman ya. Jadi ini pertama ya. Nah, apa yang melandasinya sell in May and go away ya, tentunya bukan karena
masalah IHSG, Jakarta Composite Index, ya tentunya ini adalah gejala di luar negeri ya, yang develop market. Karena itulah pada peraga selanjutnya saya tampilkan ini S&P 500 ya, SPX gitu. Nah kalau dilihat memang nih 12 tahun terakhir rata-ratanya minus 0,6 ya, itu rata-ratanya 12 year average gitu. Namun tahun ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya tekanan jual sudah terjadi ya sejak bulan April dengan 8,8, kemudian year to date bulan Mei itu 4,89. Ini sebetulnya kalau pola seperti ini dari pengalaman saya mengindikasikan bahwa ya ada gejolak di bursa Amerika, apakah di sana di redeem ya fund manajernya mirip sebetulnya menjelaskan kejadian tahun 2008 ya ketika ada krisis Lehman, dan teman-teman bisa melihat 2008 ya itu bursanya itu dari bulan Juni itu turun ya, nanti puncaknya ada di September dan Oktober itu turunnya drastis ya. Nah, kalau reksadana atau fund di luar negeri itu di redeem ya, mereka butuh liquidity apalagi panik. Nah, biasanya juga mereka menjual portofolio di emerging market termasuk Indonesia, malah apalagi Indonesia karena terlihat paling kinclong di antara negara berkembang. Jadi dengan kualifikasi seperti ini kita bisa menduga ada semacam dalam tanda petik obral kalau kita meyakini bursa kita relatif bagus ya. Jadi kita buka dulu sell in May and go away ya. Jadi itu boleh dibilang secara statistik ya kalau pakai 12 tahun terakhir ada isyarat ya. Tapi nanti teman-teman bisa melihat sebetulnya ya, malah yang lebih merah itu biasanya di third quarter itu bisa jadi biasanya terkait dengan libur summer ya. Jadi marketnya sepi. Bahkan dulu saya sering menggunakan istilahnya V-shape ya. Jadi turun dulu sampai September, habis itu naik, ya. Nah, namun yang menarik ya, walaupun ini katanya saya akan pindah dulu ke Indonesia, teman-teman, silakan lihat nih, ya Indonesia yang malah yang berat itu ada di bulan November, ya merahnya banyak itu ya, gitu. Namun, nah ini menariknya kok di bulan Desember cenderung hijau ya gitu. Jadi kayaknya kalau mau surbet ya kita bisa beli bulan November untuk dijual di bulan Desember, akhir Desember ya, bisa dimanfaatkan untuk liburan ya gitu. Jadi saya kita kuliti dulu ya terminologi sell in May and go away. Nah, kita selanjutnya akan masuk ya apa yang menyebabkan kali ini seperti teman-teman sudah sering saya sampaikan, ini the Fed ini behind the curve karena dia juga bisa jadi karena menganggap dipublikasikan bahwa yang namanya inflasi itu temporer, ternyata dalam kenyataannya enggak ya gitu. Jadi kemudian juga ternyata ada perang ya, dan itu perang karena melibatkan dua negara pemasok energi dan makanan. Nah, terjadilah yang namanya cost push inflation pada energi dan makanan. Ini polemik ya. The Fed sendiri dan saya sudah menulis teman-teman yang pas ini ya, pas menjelang Lebaran di bisnis Indonesia. Ya, kita harus bersiap-siap ada badai inflasi yang sifatnya multifaktor ya. Tidak cuma karena ada terakhir perang di Ukraina ya, bahkan ini sendiri kelihatannya adalah sampiran untuk suatu perang yang lebih besar lagi yang nanti berujung pada pergeseran hegemoni ya gitu. Nah, sekarang boleh dibilang terlihat sekali Amerika berusaha mendekati ASEAN misalnya ya. Itu terlihat sekarang kan ada pertemuan ya
di Amerika Serikat. Namun yang jelas sangat terkait dengan excess liquidity yang diciptakan selama pandemi, dan ternyata pandeminya ini COVID ini ada suatu keunikan. Pertama ya adalah cepat sekali ditemukan vaksin ya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ya. Daya beli sangat kuat dari excess liquidity, inilah yang memicu boleh dibilang kenaikan Bitcoin misalnya ya, kemudian juga kenaikan berbagai aset di Amerika seperti rumah ya, di sana historic high itu teman-teman ya. Itu jadi kita juga melihat berbagai fenomena kenaikan harga saham. Tolong di mute ya teman-teman yang baru join ya, supaya tidak mengganggu ya. Namun seperti juga pelajaran sejarah dulu ya, bahwa kalau pandemi ini tidak seperti perang itu menghancurkan orang dan juga infrastruktur, pandemi ini cenderung menghilangkan orang. Di Amerika 1 juta penduduk yang boleh dibilang wafat ya, meninggal gitu, sehingga menyebabkan adanya kelangkaan relatif antara infrastruktur barang dan orang. Nah, inilah yang menyebabkan adanya tekanan untuk mendorong naiknya upah ya. Di inflasi itu cenderung bakal cukup lama, dan ada baiknya kita antisipasi ya teman-teman sekalian. Jadi kita akan perlu beradaptasi dengan inflasi yang terbilang akan cukup lama gitu. Selain itu sebetulnya inflasi sudah dipicu oleh perang tarif ya, dulu di zaman Trump ya, dan malah teman-teman, nah ini sekarang segala sesuatunya karena market itu price in ya, apakah sudah memuncak. 2 hari ini saya membaca bahwa pemerintah Biden ya itu boleh dibilang lagi meninjau ya, apakah tarif di zaman Trump dengan Tiongkok ya itu bisa di-revoke ya, karena ini betul-betul mereka menghadapi situasi yang pelik ya, di mana inflasi sudah menjadi katakanlah kebijakan utama di Amerika Serikat. Nah, ini berkaitan berarti teman-teman kita menduga turning point ya, karena kalau turning point-nya kita cukup yakin ya, kita bisa ambil posisi, misalnya kita bisa mulai masuk kembali untuk misalnya masuk ke SBN ya. SBN sendiri sekarang yang namanya imbal hasilnya ya itu turun cukup drastis. Ini dulu ya teman-teman, bahwa the Fed, coba mari kita lihat yang the Fed yang behind the curve ya. Ini kayaknya sudah sering saya ulas ya. Teman-teman bisa melihat ya bahwa inflasi di Amerika 8,3 sedikit melunak dibandingkan 8,5 pada bulan sebelumnya. The Fed sudah menaikkan 75 basis ya, pertama 25, kemudian terakhir 50. Namun teman-teman bisa melihat bahwa central bank rate the Fed yang 1% itu ya masih jauh lebih rendah ketimbang inflasi, sehingga real interest rate-nya adalah minus 7,3, dan ini membiaskan ya menemukan ekspektasi bahwa the Fed akan terus melakukan tightening. Retorika Chairman Powell juga demikian ya, bahwa mereka akan terus meningkatkan ya. Dan dari tabel sebelah kiri teman-teman bisa melihat bahwa Indonesia relatif prudence karena real interest rate-nya walaupun barely zero tapi tetap positif ya. Kalau kita lihat yang kurang sehat seperti Turki, dia punya demand pull inflation, terlihat dari nominal M1 ya, uang kartal plus uang giral yang sangat tinggi ya, inflasinya juga dia mendekati 70% ya, sementara suku bunganya itu di cap di 14%, dan jangan heran nanti teman-teman
bisa melihat bahwa mata uang Turki itu melemah drastis ya. Tekanan inflasi di Amerika bisa dilihat pada peraga sebelah kanan. Ini tertinggi dalam 40 tahun terakhir, teman-teman ya, di Amerika ya gitu. Kemudian kita melihat bagaimana yang kejadian sekarang, kekhawatiran di berbagai negara ya, namun tetap menyebabkan dolar itu menguat ya. Mengapa? Karena orang melihat Eropa kemungkinan akan memasuki stagflasi, perlambatan ekonomi gara-gara meningkatnya harga energi. Mereka berusaha diversifikasi dari energi murahnya Rusia ya. Jadi akan terjadi perubahan drastis gitu. Jepang juga akan kena imbas ya. Chinese yuan ya, CNY juga melemah karena ada lockdown. Jadi yang uniknya sekarang itu terjadi penguatan dolar ya, itu terlihat di DXY. Kalau Brazil menguat karena juga kelihatan harga minyaknya juga menguat ya. Namun rupiah sebetulnya dibandingkan negara jiran relatif melemahnya tidak sebesar negara lain ya. Jadi itu juga nanti bisa difahami karena kita punya komoditi, lihat sebelah kanan ya, coal misalnya CPO, nikel bagaimanapun tumbuh pesat ya, walaupun ada komoditi yang katakanlah seperti rubber ya, saya sendiri nanam karet itu turun lumayan dalam gitu ya. Jadi dan kita juga melihat Brent oil ini yang akan menyebabkan defisit karena kita importir minyak ya. Jakarta Composite Index teman-teman terlihat sekarang ya sudah terkuras ya, returnnya ini tadi siang nih tinggal 0,4 ya, tapi kita melihat bahwa negara berkembang MXAPJ itu sudah memasuki bearish market ya, udah mendekati 20 minusnya. Bursa Amerika juga ya, bursa Eropa SE5E, Shanghai Composite itu karena ada lockdown ya gitu. Jadi sekarang ini adalah betul-betul kekhawatiran stagflasi ya. Jadi ekonomi stagnan karena banyak faktor ya, kemudian ada inflasi. Ini seperti bisa ditunjukkan dan itu sebabnya teman-teman ya kita melihat koreksi dalam itu di bond market sepanjang tahun berjalan. Bond market kita sudah terkoreksi 102 basis ya, artinya 1% lebih ya, ke 7,4 deh, di sana 7,37 gitu. Saya sendiri terus terang memberanikan untuk masuk di bond market. Menurut saya ini cukup tebal, kalau nanti turun lagi ya saya akan beli lagi ya. Bisa dilihat nih teman-teman ya, negara lain bahkan termasuk Amerika itu bond yield-nya sudah terkoreksi 1,38, itu bahkan sempat ke 3,13 ya. Sekarang boleh dibilang lebih turun. Jadi ini adalah mapping untuk asset class and regional rotation, sering saya gunakan ini ya. Saya akan selesaikan dulu, ada beberapa key point teman-teman, balik lagi yuk ke sini. Ya, jadi nanti investment strateginya apa? Apakah kita tetap akan menarik ya gitu? Nanti kita serahkan bagaimana market melihatnya. Ini masih inflation monitoring, semuanya saya ambil dari Bloomberg teman-teman ya. Dan ini bisa dilihat ya, kuantitatif easing sebetulnya negara seperti Jepang dan Eropa ya, central bank-nya sudah melakukan quantitative tightening ya. Terlihat bahwa posisi asetnya itu mereka sudah menurun ya. Hanya the Fed nih, the Fed perlu juga dan mereka udah komit ya naikin bunga dan juga mereka akan quantitative tightening. Itulah yang menyebabkan adanya kekhawatiran dan tema-tema tadinya berbagai aset yang ditopang oleh excess liquidity jadi berkurang. Saya punya chart yang sangat cantik, akan saya tunjukkan sebentar lagi teman-teman ya. Sebentar ya. Nah ini pelan-pelan ya. Jadi ini bagaimana cara membacanya. Ini dari katakanlah 10 tahun terakhir. Ini ada bursa Amerika levelnya yang warna merah ya, S&P 500 ya.
Jadi kalau dilihat bahwa sekarang pun dibandingkan 10 tahun yang lalu naiknya 192%, ya. Bagaimana, lihat aja yang di sebelah kanan yang warna merah, silakan dikurang 100 karena ini saya normalisasi di 100 gitu, ya. Nah, saya akan tunjukkan juga bahwa ketika terjadi COVID, ya, penciptaan liquidity luar biasa sehingga suku bunga itu turun, bahkan turun terendahnya itu untuk tenor LIBOR, ya, London Interbank Offer Rate, yaitu suku bunga internasional itu 0,1155. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkannya. Nah, sekarang kita mari bicara overvaluation di equity market, ya. Jadi teman-teman kalau melihat kenaikan harga P, ya, itu berarti sama dengan P dibagi I, ya, itu PE ratio, kemudian dikali I, ya. Jadi itu matematik biasa. Kemudian kalau saya gunakan pertumbuhannya, ya, berarti kenaikan P, ya, kenaikan P, laju kenaikan P itu tergantung dari lajunya martabat PE ratio dan lajunya manfaat earning growth gitu. Nah, dari peraga ini saya sajikan satu lagi series, ya, yang berupa earning, ya. Jadi EPS-nya, ya, EPS-nya bagaimana? Nah, teman-teman bisa melihat bahwa sejak ada namanya quantitative easing yang menyebabkan bunga itu rendah, ya, dan bond juga rendah, ya, sehingga ini sebetulnya naiknya SPX, ya, warna merah itu bukan ditopang lebih banyak oleh earning, ya. Earningnya memang itu ada trennya naik, tapi ini kelihatannya lebih dari PE ratio. Nah, ketika naratif adanya inflasi, the Fed melakukan tightening, sehingga suku bunganya bergerak naik, ya, kita melihat bahwa yang tadi overvaluation di SPX itu langsung terkoreksi tajam, ya. Saya karena dari berbagai bacaan ini mengindikasikan banyak fund manager di luar juga akan melakukan diversifikasi, ya, dan sudah terjadi ke Indonesia dengan inflows yang besar. Nah, seperti yang saya sampaikan, yang kejadian sekarang kemungkinan ada gejala panik di sana, ya, sehingga mereka juga secara taktikal mengambil untung, ya, untuk mendapatkan liquidity di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini ada guideline, teman-teman, ya. Jadi di satu sisi kredibilitas pengendalian inflasi, ya, apakah the Fed itu akan juga mulai mengendurkan, ya, karena ekonomi Indonesia, ekonomi Amerika itu slowing, ya. Kita bisa mudah-mudahan ada satu cara untuk melihat adanya namanya turnaround, ya. Ya, jadi dari peraga ini sebetulnya lebih ke arah boleh dibilang fundamental, ya. Jadi teman-teman dari sini bahwa kecemasan the Fed, ya, akan melakukan tapering off gitu, ya. Itu terlihat dari suku bunga yang sudah dulu bergerak naik, dan ini tentunya negatif terhadap saham-saham yang tadinya ditopang oleh excess liquidity, ya, terutama digital aset kripto, ya, kemudian juga e-commerce, ya, di Indonesia terkena juga tuh, ya, Buka dan GoTo misalnya, ya. Jadi ini sudah ada korbannya lah, ya, boleh dibilang. So seperti tadi nih teman-teman yang baru joining, ya, ada transmisi koreksi di bursa Amerika akhirnya ke Indonesia yang menyebabkan dinamika sepekan terakhir, ya. Mari kita kembali ke body of ininya dulu, pemikirannya, ya, gitu teman-teman, ya. Nah, apa yang akan kejadian, ya? Nah, saya mau menyampaikan bahwa ada suatu yang menarik di Indonesia adalah asing itu tetap keluar dari SBN, ya, dan dari tahun lalu mereka khawatir dengan supply risk dari SBN karena pemerintah
running higher fiscal deficit dan kemungkinan mereka kurang nyaman dengan Bank Indonesia yang dianggap kurang independen gitu ya. Jadi sampai sekarang nih bond kepemilikan asing itu turun, namun diambil oleh bank domestik ya. Jadi bank domestik itu sebagai the biggest owner of SBN ya. Dan ini saya sudah menyampaikan kenapa kita harus naruh uang di bank ya, sementara bank nggak nyalurin kredit, malah mereka beli SBN ya. Kita bisa langsung saja beli SBN. Nah, bagaimana untuk di Indonesia? Ya, kita punya pengalaman yang sangat baik, teman-teman. Pengalaman di 2013 ya. Nah, saya akan coba tunjukkan dulu sebentar. Nah, ini misalnya, ya ini adalah bursa kita mau kemana? 2013 ya, terlihat bahwa rupiah IDR anjlok 26,3%. Saat itu The Fed mengumumkan melakukan tapering off. Di sana ada The Fragile Five ya, Indonesia berserta India, kemudian South Africa ya, Brazil dan Turki ya, gitu. Kita anjlok karena saat itu defisit kita besar sekali ya, bond market kita juga anjlok, indeksnya, indeks SBN 12,8, teman-teman mudah-mudahan bisa melihat. Namun kali ini ya bond market yang lebih terkoreksi, tahun lalu masih ada rally tapi kalah di saham, dan saham kelihatan turunnya drastis ya teman-teman, bisa lihat warna merah. Rupiah bagaimanapun relatif stabil walaupun juga bersamaan dengan terkoreksinya IHSG ya, itu melemah, tapi yang bond ya, bond yield kita ini kelihatannya dari akhir tahun lalu itu bergerak naik ya, dan ini terbilang cepat gitu ya. Dan silakan lakukan evaluasi apakah saatnya terbaik untuk masuk ke SBN ya, karena kalau 7,4 itu artinya sepanjang setiap tahun selama 10 tahun, anggap aja nggak ada pajak ya, investor mendapat imbal hasil 7,4. Ya, menurut saya menarik karena saya tidak mengharapkan bahwa inflasi setiap tahun selama 10 tahun ke depan itu akan 7,4. Siapapun yang berkuasa akan bubar menurut saya ya. Dan itu jauh lebih besar dari yang namanya kita punya deposito ya. Jadi so this is sebetulnya ada opportunity ya. Saya sering mengatakan bahwa krisis itu seringkali the best time to make money if you have idle money and guts ya. Nanti kita bisa diskusikan teman-teman sekalian ya. Mari kita coba lihat ya fundamental ekonomi. Saya selalu mengatakan perhaps this is musim semi ya. Mudah-mudahan musim seminya bukan Indian summer katanya yang tiba-tiba summer kemudian tiba-tiba berubah gitu ya. Dan ini peraganya teman-teman. Jadi sekali lagi this is my favorite chart. Sekali lagi teman-teman. Bagaimana nih saya sering sekali menjelaskan ini bahwa ini yang warna merah rasio bursa saham kita indeksnya GCI Jakarta Composite Index ya, dibagi dengan bursanya Amerika SPX ya. Kalau rasionya naik ya, itu berarti kita lebih cuan, dan kita lebih cuan itu terjadi pada segmen ya, di mana secara makro kita mengalami menikmati current account surplus, itu yang warna grafik batang warna biru ya. Namun ketika ekonomi salah urus ya, gitu, kita punya current account surplus berubah jadi defisit dan puncaknya di 2013. Itulah yang menyebabkan kita sensitif terhadap berita The Fed melakukan tapering off. Terlihat bahwa rasionya itu anjlok drastis karena saat itu ya rupiah tadi melemah 26% ya. Namun bisa dilihat sejak tahun 2019 ya, walaupun kita masih kalah cuan ya, namun karena account defisit beralih berkurang menjadi surplus, dan teman-teman bisa melihat bahwa grafik yang warna merah itu ada perubahan arah yang menunjukkan kita relatif outperform. Kalau pengelolaan negara ini bagus, ekonominya menjadi surplus berkat adanya reformasi dan
transformasi ya. Saya harapkan ini lebih perform. Dari grafik ini aja selalu mengingatkan ya, saya pribadi dan saya mengajak teman-teman, the best time to invest itu bukan kapan masuk tapi kapan keluar, dan kapan keluarnya adalah bila terjadi risiko currency risk yang membesar karena current account deficit muncul lagi gitu. Nah, ini ada satu lagi sebelum saya sudahi ya, bahwa current account deficit biasanya disebabkan ekonomi dipompa ya, dipacu sangat cepat ya, itu biasanya lewat kredit ya. Kredit yang warna merah dulu tahun 2013 laju kredit itu di atas 20% ya. Kalau dipacu sementara sumber supply-nya di domestik nggak ada ya, jadi daya beli itu akan dipuaskan melalui import ya. Import butuh falas ya, import tumbuh lebih pesat ketimbang falas, jadi jangan heran bahwa mata uang kita cenderung melemah ya. Nah, sekarang kan boleh dibilang ekonomi jauh dari overheated. The good thing ya, mulai bergerak, bank udah berani nyalurin kredit, kelihatan udah meningkat tapi belum hot gitu ya. Karena tumbuhnya mungkin mau hanya 5%, dan kenapa bank juga suka mulai berani nyalurin kredit karena ada daya beli yang ditunjukkan oleh M1 growth yang terus meningkat berkat kita punya harga komoditi ekspor yang bagus ya. Nah, kenapa ini saya gunakan waiting for the three kings ya? Kings pertama sebetulnya warna biru. Apakah ada daya beli? Dan daya beli ini ada. Waktu itu daya beli belum bisa digunakan karena ada PPKM, ada pembatasan. Sekarang sudah mulai bergerak dan kelihatannya market juga sudah antisipasi. Domestic story, bahkan saham saya yang saya pegang dengan harapan akan naik, akhirnya naik ya, Unilever misalnya gitu. Jadi Kings pertama, apakah ada daya beli dan masyarakat bisa mendistribusikan daya beli thanks to mudik ya. Kemudian ekonomi sulit gesit tanpa kredit. Nah, sekarang kredit mulai bergerak tapi kreditnya tidak melejit sekali sehingga akan mengkhawatirkan terjadinya current account deficit yang akan melemahkan mata uang ya. Alhamdulillah ini masih tahap-tahap awal ya. Jadi kapan exitnya kalau ekonomi Indonesia overheated terlihat dari kredit gitu. Nah, yang king yang terakhir yang ternyata kingnya belum muncul ya, bahkan keluar, itu kepemilikan SBN asing itu turun teman-teman. Dan kenapa ini penting? Karena kalau SBN itu asing masuk, which is saya tahu dananya itu besar, maka imbal hasil SBN itu akan turun, sehingga biasanya valuasi saham itu akan lebih kuat. Yang kita peroleh sekarang itu ada flow dari dua tempat ya, ini dari saham walaupun boleh dibilang sepekan ini turun, dan kita juga punya flow yang lebih permanen dari FDI. Tahun lalu FDI untuk mining sector misalnya ya melonjak 150%. Kita akan menunggu apa yang terjadi oleh dari presiden kita di Amerika, apakah akan membawa FDI yang lebih besar. Saya tadi mengikuti Voice of America, kelihatannya tone-nya itu positif teman-teman. So, sebagai makroekonomis yang melintasi krisis dan didapuk menjadi lurah komunitas Nabi Yusuf, sebetulnya saya lebih cukup positif dengan Indonesia ya, bahwa kita tata kelolanya lebih bagus gitu ya. Jadi menyikapi gejolak ini adalah volatility. So far saya belum lihat ini sebagai tsunami teman-teman ya. Jadi ada sejumlah indikator, saya selesaikan dulu sebelum nanti kita tanya jawab ya. Ya ini, ini udah sebentar, ini udah masuk bagian akhir, tapi saya akan tunjukkan juga teman-teman apa yang kejadian di Amerika. Ya ini ya, sebentar saya ingin mengajak teman-teman saja yang di warna merah itu adalah corporate risk ya. Corporate risk, kalau corporate risk di Amerika meningkat biasanya orang khawatir sehingga kalau di level
apa namanya, individu orang memborong makanan dan masker itu pada tahun 2020 pandemi ya, pada level perusahaan orang akan memborong dolar ya, saat itu juga harga emas anjlok, jadi lihat warna merah betul meningkat warna merah itu, tapi kelihatannya tidak sedrastis di tahun 2020 ya, ada risiko gitu. Namun karena tadi bursa Amerika itu naiknya sangat pesat ya, sementara Indonesia belum dihargai, saya masih berharap seperti title yang di atas ini teman-teman ya, bahwa saya mengantisipasi adanya aset kelas regional rotation ya, karena ini kita bicara inflasi, inflasi itu lebih fleksibel disikapi dengan investasi di penyebab inflasi yaitu komoditi, dan kita punya komoditinya, apalagi ketika orang melihat Indonesia bisa menjadi substitusi dari produk yang ada di Rusia yang lagi di ban misalnya ya teman-teman. Jadi that's harusnya opportunity bagi Indonesia ya. Saya ingin mengatakan bahwa dari pelajaran ini ya kita perlu menyikapi aset alokasi. So far saya tetap pada strategi saya meminimumkan cash ya, karena cash menurut saya udah kalah sama inflasi, deposito juga rendah karena bank masih punya duit ya, LDR kita masih sekitar 80 gitu. Saya lebih suka memanfaatkan riding inflation lewat komoditi. Alhamdulillah portofolionya bagus gitu ya. Kemudian hari ini karena koreksi yang dalam sekali, asing terus keluar di SBN, saya juga masuk gitu. Mengakhiri presentasi saya, teman-teman, nanti kita akan diskusi ya. Mari kita tunjukkan apa yang terjadi di market kita. Ya, ini adalah rotasi. Ini sebentar, ini daily ya teman-teman. Jadi ini adalah RRG kalau di Bloomberg ya, relative rotation graph ya. Jadi pada suka kemana ini? Yang menarik kalau dari sini orang suka properti, kelihatannya dia muter ya. Kalau ada di katakanlah dibagi kuadran ya, kuadran pertama ini mudah-mudahan teman-teman bisa melihat, ini kedua, ini ketiga, ini keempat gitu ya. Jadi kita perlu melihat yang pergeseran dari sebelah kiri ke kanan itu cenderung outperform the market gitu. Jadi orang sebenarnya suka, dan kelihatan yang laggard itu yang dihukum ya, itu IDX Tax ya, kita udah tahu ini GoTo, kemudian juga Buka, bahkan Bank Jago ya. Ini yang 12 hari terakhir teman-teman. Yang menarik menurut saya nih infra dan properti, dan kalau dicek kelihatannya propertinya ada yang terkait ya, ini ya sebentar, ini terakhir. Properti yang terkait dengan industrial ya. Gitu, apakah ini antisipasi FDI dan lain-lain, dan ini udah masuk weekly ya teman-teman. Jadi sekitar berapa nih, 3 bulan lah boleh dibilang ini yang terjadi. Mudah-mudahan bisa memberikan map ya, kendati juga saya teman-teman memberikan ini nih mover sebulan terakhir ya. Ini kelihatan bahwa Unilever nih akhirnya saham saya juga naik ya. Ini kemarin sempat cukup lama nih, banyak juga yang orang yang secara fundamental punya gitu, tapi kok belum naik juga ya gitu. Jadi ini cepat sekali ya, silakan nanti kita bisa lakukan ya aksi lah, apakah ini ambil untung dulu ya. Astra itu berarti cyclical nih teman-teman ya. UNTR ini juga kontraktor untuk alat berat ya. Namun sebelah kanan kelihatan sekali itu semua yang terkait dengan digital ya. Bahkan Telkom karena dianggap punya exposure ke GoTo ya, dipukulin lah boleh dibilang ya, bank dan lain-lain. Namun kalau kita melihat nih ada beberapa yang fundamental yang biasanya dari pengalaman krisis 2020, saya punya teman itu ketika tanggal 23 Maret 2020 itu saat terparahnya dia membeli apa yang masif dijual asing ya, karena asing mereka hengkang karena harus memiliki liquidity ya, dan dia menjual sehari sebelum saya ulang tahun ya tanggal 7 Mei gitu, dia cuannya luar biasa ya teman-teman.
Itu teman-teman, saya akan persilakan teman-teman, silakan dari situ dulu kita diskusi. Saya akan unmute teman-teman, mohon responsible ya. Silakan yang mau bicara sebentar. Saya ini gimana cara ini? Sebentar ya. Allow participants to unmute themselves. Demikian teman-teman dari saya. Yuk mari kita ramaikan dengan diskusi. Silakan. Mbak Dia? Mbak Elsa nih, apa kabar? Belum ada Pak, saya Pak. Ya. Kabar baik Pak Budi. Ya gimana, silakan nih. Jadi Pak Lurah udah apa nih? Wah, saya udah hampir sejam ya menyampaikan, pokoknya kira-kira view-nya lah ya, mudah-mudahan, dan selalu pakai metodologi yang mudah-mudahan punya ya pandangan lah kira-kira dinamikanya, dan selalu kita bisa bandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Saya juga melihat nih kelihatannya tema dampak mudik ya, itu lihat bahwa consumer misalnya market kelihatannya membeli ya gitu, kemudian tema-tema FDI yang akan datang di industrial estate ya gitu. Mas Reza, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak. Silakan teman-teman. Ya, siapa yang duluan? Alin, ayo. Ya. Ada juga Nana nih. Ini kalau diminta ngomong ini nggak ngomong nih ya. Apa saya kebanyakan ngomong nih pada tidur nih kan. Enggak, Pak. Halo Mas. Ya, Minta silakan. ini aja Pak, masukan dari Bapak aja, kan kadang-kadang kayak gini Pak. Misalnya nih, yang kemarin-kemarin pas pandemi crash kita takut masuk, akhirnya ketinggalan. Kemarin-kemarin saham rally kita ngerasa takut gitu kan. Wah, udah kemahalan, begitu dikasih diskon takut juga. Nah, kalau buat pandangan Pak Budi sendiri gimana sih Pak biar kita konsisten berinvestasi seperti itu Pak? Oke, dari orang yang sudah melewati krisis ya, saya sampaikan tadi, dalam investasi itu yang paling perlu kita cermati itu bukan kapan masuk, tapi kapan keluar. Dan khusus untuk Indonesia, ya everybody like Indonesia except one thing, rupiah. Dan rupiah itu ya karena current account deficit. Ya bahkan mentor saya, Pak Mirza, yang jadi DGS itu dulu waktu dia jadi DGS, tugasnya itu adalah mengawal pelemahan rupiah, tidak boleh baperan, rupiah saat itu tidak punya hak buat menguat karena current account deficit. Sekarang current account defisitnya sedang diperbaiki, ya. Dan mengapa kita juga relatif current account deficit? Karena ekonomi Indonesia masih lemah, tapi menuju penguatan gitu. So saya bilang kemungkinan besar the best time to make money ya secara fundamental makro maybe this 2 years itu 2 years ke depan setelah nanti hantunya current account deficit kembali datang gitu ya. Dan waktu itu juga saya menggunakan istilah waiting for the three kings nih ya. Gitu. Jadi kings pertama ada daya beli loh ya. Ada daya beli, coba aja lihat kemarin ya. Ya harga komoditi naik ya. Saya juga punya chart perbandingan komoditi di beberapa tahun terakhir itu bagus gitu ya. Jadi gunakanlah dashboard itu ya. Jadi pertama adalah adanya daya beli, kemudian nanti orang bisa beli big ticket items yang di atas gajinya dia enggak, itu lewat kredit. Bank ternyata udah mulai agak cerah nih Bang, mau nyalurin kredit gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah yang saya sih memilih kepemilikan asing atas SBN. SBN itu jadi barang bagus karena pemerintah katakanlah berapa nih 4 bulan terakhir anggaplah ya itu menikmati fiscal surplus gitu, ada dari bagi hasil dari ekspor komoditi misalnya, itu cenderung positif. Tapi mereka lagi panik gara-gara the Fed ini behind the curve gitu. Dan narasi yang mereka bangun akan temporer itu ternyata kelebu lah ya akibat adanya perang dan lain-lain.
So, saya sih masih cenderung positif ya. Alhamdulillah, memang investasi perlu kesabaran ya. Tunggu, tapi juga ada baiknya kita selalu punya plan gitu kapan keluar ya. Saya sendiri ada nih, saya nanti Alin kita bisa bahas karena saya mau secure misalnya dana cost of living anak saya yang kuliah di luar gitu. Dari situ saya sampaikan gitu ya. Jadi selalulah kita itu punya rebalancing. Saya harus juga mengakui, alhamdulillah bersyukur saya beruntung ya, saya bangun rumah ini dari tahun lalu itu dengan 2 tahun terakhir itu dengan menjual SBN ya, kebetulan SBN-nya rally kan, gitu ya. Nah, tapi juga saya juga menambah saham dan tahun ini juga saham bergerak relatif bagus ya. Nanti pada dasarnya Alin dan teman-teman ya jurusnya adalah kita invest in boleh dibilang strong trend, strong company with cheaper valuation ya. Kira-kira seperti itu. Demikian Alin. Pak, satu pertanyaan lagi Pak di kolom chat, nilai tukar rupiah saat ini kan sudah tembus 14.600-an ya Pak. Ya. Itu gimana Pak pandangan Ciu dari Bapak? Nah, sebentar. Jadi kalau kita melihat rupiah, BI sendiri akan melakukan smoothening ya. BI tentunya kalau yang terjadi negara tetangga kita melemah, ya BI akan mengikhlaskan rupiah itu melemah dan kita sendiri harus ikhlas. Yang terjadi adalah penguatan dolar. Kalau kita tahan ya dengan intervensi itu seperti menggarami laut. So jadi saya Alin supaya nggak baperan, saya selalu melihat relatif gitu. Relatif dan yang kejadian seperti ini, apa yang kejadian? Apakah ini sifatnya temporer dan lain-lain? Apakah masih sehat dan lain-lain gitu? Dan BI sendiri sudah berupaya. Nah, saya kemarin menjadi wakil ekonom ya untuk halal bil halal gitu ya. Selain menyampaikan ucapan, saya juga kasih pantun dan Pak Gubernur WA balas ke saya, pantunnya bagus gitu. Namun di pertemuan tersebut, Pak Gubernur itu terus meminta bank menyalurkan kredit gitu. Dan tentunya Bank Indonesia akan memberikan isyarat yang konsisten. Mereka betul di rupiah mereka akan jaga dengan stabilisasi intervensi, tetapi mereka tetap pro growth, kemungkinan besar akan menahan suku bunga ya, mungkin sampai second half ya, atau misalnya the last quarter baru mereka akan adjust gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya juga bersabar gitu. So rupiah melemah ya kita perlu biasa gitu. Kalau rupiahnya terlalu kuat juga ya saya sendiri akan sekarang ya lebih bereaksi ya menyehatkan jadi supaya juga BI nggak menghabiskan cadangan devisa ya. Jadi Alin pada dasarnya saya mengajak nggak usah baperan lah. Kalau rupiah harus melemah ya dan itu adalah suatu kenyataan ya kita terima saja ya. Namun nanti dalam pelaksanaannya kalau kamu punya exposure terhadap falas misalnya harus import dan lain-lain, ada baiknya kamu udah punya dulu atau hedging gitu. Kalau nggak ada, ngapain punya dolar misalnya, kemudian kamu taruh deposito, itu kalah, bunganya kan rendah banget gitu. Jadi nanti punya exposure kita perlu punya. Habis itu kita mau invest di mana, misalnya kita taruhnya di Indon gitu. Itu lebih cuan Alin. Demikian Alin. Thank you untuk pertanyaannya. Silakan nih dan saya sangat terima kasih Pak Budi. Lebih happy lah kalau warga yang maaf ya, bukan seksis perempuan yang nanya. Monggo deh. Gitu. Pak Budi mau tanya. Atau siapa nih? Pak Budi. Ya, Elsa ya. Iya. Pak Budi, ya. Ini kan kita tuh selalu jadi apa ya? Jadi followernya asing ya. Kalau asing keluar, kita jadi kena gitu kan. Terus kita tunggu asing masuk nih supaya rebound gitu kan. Ini kemarin kita yang hitung, oh sekian triliun mereka keluar gitu. Padahal kita yakin fundamental kita bagus gitu. Tapi kita tergantung banget sama mereka. Nah sekarang kan untuk bullish supaya mereka balik ke sini Pak. Apa sih triggernya mereka balik ke sini? Biasanya pulang dulu tuh berapa lama terus balik lagi ke sini kapan? Oke, jadi itu justru pelajarannya dan saya harus memberikan contoh ya.
Saya bilang anak saya kan percaya sama bandar lokal. Saya bilang bandar lokal di kita duitnya kecil gitu relatif. Karena DPK dana pihak ketiga kita terhadap GDP itu kan hanya 40% gitu. Dan saya dengan lihat kuantitatif easingnya asing tuh banyak sekali duitnya. Suku bunga di sana bagaimanapun rendah ya. Dan mereka ini kelihatannya punya alasan untuk menyukai Indonesia. Ya. Jadi saya sengaja udah beli duluan, malah saya keduluan beli Unilever, sempat mengalami turun dan lain-lain gitu. So, jadi Elsa, saya selalu mengingatkan jurus orang Betawi, ente jual ane beli, ente beli ane jual gitu, ya. Jadi, kita tunggu aja lagi sekarang. Makanya saya tadi juga menyampaikan, ya cuannya teman saya itu adalah ketika panik tahun 2020 bulan Maret, dia jurusnya sederhana. Membeli apa yang ditinggalkan asing gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi jadi hari ini pun ya sebenarnya 2 hari yang lalu sorry ya, gitu kepada anak bungsu saya yang suka banget trading gitu. Pak gimana nih Pak? Ya ini pengalaman Papa ya adalah ya kita beli aja yang paling banyak di Dibuat asing ya. dan kita cukup yakin bahwa yang kita beli itu valuasinya murah gitu. Demikian Elsa, mudah-mudahan silakan jadi ya kesaksian lah ya. Cuan itu adalah ya memanfaatkan ini loh mirip kayak kita di kampung dan akan kedatangan orang dari kota yang kaya gitu. Iya. Jadi kalau dia pulang harusnya kita kolek apa yang dia jual ya Pak ya. Persis ya. Jadi tai chi-nya kita lebih dulu gitu ya. Jangan Gitu. ketinggalan Makanya ya. tadi saya menggunakan istilahnya capitalizing boleh dibilang less crowded market. Yang enggak crowded itu adalah di bond. Gitu. Coba 7,4 yield-nya ya. Bisa masuk ke misalnya Asian Bond Fund yang dikelola Bahana itu ya yang fee-nya rendah sekali. Cuman 10 basis udah diambil 4,5 oleh OJK gitu ya. Jadi silakan buka bibit dan lain-lain ya fund yang cost ratio-nya paling rendah itu termasuk Asian Bond Fund ya, itu fund yang tinggi martabat kurang manfaat ya bagi kami sebagai pengelola. Demikian Elsa. Ya, Ibrahim ada pertanyaan? Ada lagi Elsa? Udah Pak, terima kasih Pak Budi. Yuk Ibrahim. Pak, lanjutin pertanyaan tadi, pelemahan rupiah kan menyebabkan IHSG melemah ya secara keseluruhan, tapi di satu sisi ada saham-saham yang diuntungkan seperti saham eksportir sama saham-saham yang punya aset dolar dalam jumlah yang besar. Nah, kalau menurut Pak Budi, nama-nama saham ini ada apa aja ya? Banyak. Itu pasti komoditi kan, jadi komoditi dan sekarang juga perusahaan komoditi mereka juga punya long term strategi diversifikasi misalnya ya, gitu ya cukup banyak sih Ibrahim ya. Jadi kita bisa melakukan rotasi. Saya sendiri ya I admit kan telat di boleh dibilang logistik ya. Jadi dan ternyata perusahaan logistik itu dia punya price to cash termasuk yang paling murah gitu. Cukup banyak jadi temanya gitu ya. Dalam keadaan seperti ini ya saya sarankan ya tadi termasuk ke Elsa, sabar aja lah gitu ya, tetap punya pelor maksudnya gitu ya. Jadi bertahap ya, jadi kalau nanti ada bulanan gajian ya dia alokasikan lah gitu ya. Ya Ibrahim betul ya, komoditi ya. Ya komoditi kita bisa masuk ya, dan sebetulnya juga bisa dilihat dengan perang ini kan yang punya bahan baku misalnya komoditi ya, Indofood kan itu kepukul kan gitu. Jadi dia punya pricing power jadi berkurang gitu. Ya, portofolio lah ya. So far sih saya tetap menyukai komoditi. Ya, saya duga ini perang ini bakal lama ya, dan ini prelude menurut saya. Rusia itu karena dia juga udah nyiapin lama untuk bisa balas dendam lah boleh dibilang. Namun juga yang menarik bahwa Tiongkok itu sedang mempelajari bagaimana Amerika handling Rusia ya, ada istilahnya bank for tanks misalnya ya, gitu. Jadi kemungkinan akan menyebabkan Tiongkok mempercepat ya pembentukan sistem keuangan ya di luar yang punya Barat, SWIFT gitu. Apakah itu nanti akan mendorong pelemahan dolar ya?
kalau ada inflasi dan pelemahan dolar ya teman-teman ada baiknya berpikir untuk misalnya emas ya gitu, itu yang call strategi. Anyway teman-teman, dalam perumusan strategi investasi ada 3 biasanya ya, saya akan sampaikan berulang-ulang ya bagi teman-teman yang baru gabung. Pertama adalah global dynamic macro, ini kemana sekarang tightening ya gitu, jadi yang difokuskan the Fed sekarang ya. Yang kedua adalah perbaikan domestik fundamental gitu yang dilakukan, pokoknya kita bisa tetap current account surplus nggak gitu ya. Itu jadi ini kita punya pahala bukan dosa. Yang ketiga adalah market positioning. Market positioning di sini saya lebih mengarah kepada asing. Asing apakah mereka terus masuk, apakah keluar gitu, dan kita ada baiknya punya judgment ya. Menurut saya yang menarik sebetulnya jangan dianggap enteng juga, itu adalah di SBN ya. Kalau nanti ada tanda-tanda bahwa inflasi itu akan berbalik arah ya gitu, sementara market sudah memukuli demikian hebatnya di bond gitu ya, kita bisa masuk ke long bond ya gitu, karena misalnya yang 10 tahun ya itu sudah 7,4 ya, kami juga punya model nih kira-kira arahnya berapa. Amerika udah concern sekali mengenai inflasi ya, sementara Indonesia masih sebetulnya menganggap inflasi itu good inflation ya. Kalau nggak ada inflasi juga sebetulnya nggak menunjukkan kita punya daya beli ya gitu. Jadi kita nggak terlalu worry. Kalau di luar memang bisa worry ya. Ingat di Amerika itu ada juga chart saya, itu harga properti itu udah naik pesat sekali ya. Dan itu aset reflation namanya, dan kalau properti naik nanti biaya sewa naik. Di Amerika tuh Pak Baliut masih tekanan inflasinya masih gede gitu ya, sehingga akan melemahkan earning ya, dan orang akan mencari. Ini every dog has its own day lah ya, dan menurut saya dognya, mungkin Indonesia nggak bisa dibilang dog gitu ya, ada waktunya untuk bersinar. Nah sekali lagi aja, ini dulu teman saya sih sarkastik sekali ya, ada film Crouching Tiger, Hidden Dragon misalnya ya, kalau Crouching Tiger India gitu, kemudian Hidden Dragon itu adalah Tiongkok gitu. Nah dog itu Indonesia dulu karena berantem melulu gitu ya. Nah sekarang kita kelihatan politik kita bagus, the winner share it all ya, bagaimana politik Indonesia ya, katakanlah pemenangnya Pak Jokowi, malah Pak Prabowo, Pak Sandi juga dimasukkan di dalam timnya ya, dan itulah tiba-tiba profil politik Indonesia berubah dan orang membandingkan dengan Malaysia. Sekarang lagi banyak disorot ya, Malaysia pemimpinnya tua gitu ya, dan Indonesia lebih promising ya teman-teman. Tapi anyway, nanti saran saya cermatilah FDI. Kalau FDI itu bagus ya, itu lebih punya peluang musim seminya lebih lama. Demikian teman-teman, silakan. Kita masih punya waktu mungkin 10 menit lagi sebelum kita bubar. Ada pertanyaan? Pak Budi, izin tanya Pak Budi. Yuk. Ya, kalau tadi nyambung ke komoditi Pak, komoditi itu kan macam-macam ya. Kalau misalkan dibilang energi, semua orang butuh energi lah, semua negara butuh energi gitu. Tapi yang sustain, Indonesia kan punya thermal, punya coking coal, punya nikel gitu ya. Yang sustain harganya atau mungkin secara kinerjanya bisa lebih sustain yang mana Pak spesifiknya? Oke, ada sebelum ke sana ya teman-teman, saya ingin mengajak bahwa penciptaan liquidity ini luar biasa ya. Jadi ada orang yang melakukan pembandingan ya dengan jumlah uang yang beredar ya, 130 harga minyak itu katanya tetap murah gitu ya. Jadi dugaan saya kalau itu terjadi, orang nggak peduli kotor nggak kotor, yang namanya batu bara tetap aja dilihat orang gitu. Apalagi kalau nanti ada masalah musim ya, misalnya musim dinginnya, winter seasonnya itu lama gitu ya. Tapi anyway yang bagusnya perusahaan lokal mereka sudah juga melakukan boleh dibilang diversifikasi. Jadi yang penting juga ya Mas Andika, kalau kita bicara seperti ini adalah ketika suatu tema energi itu ada listed company-nya enggak gitu. Jadi jangan sampai ada hingar-bingar bagus gitu tapi nggak ada listed company gitu. Malah yang tadi sektor yang bagus dia bukan go public tapi go home. Kita juga nggak bisa
bisa menikmati. Jadi cukup kita ya boleh bilang lebih pragmatik gitu. Ya, jadi kita coba lihat nih sekarang apa yang kejadian nih. Sekarang menariknya kan multipolar ya. Oh, dan by the way ini saya menggunakan istilahnya imperialist war ya. Karena coba aja perhatikan perubahan geopolitik ya, Amerika mulai meninggalkan Afghanistan dan juga Timur Tengah ya. Jadi yang saya dengar itu adalah bagaimana ketika terjadi embargo OPEC ya, atas Amerika, harga minyak naik 4 kali lipat tahun 73, 79. Amerika itu tidak cuma mengembangkan strategic reserve, tapi mereka itu kebijakan luar negerinya intervensionis, menguasai, mendekati negara petrodolar, bahkan meminta supaya transaksi yang namanya minyak itu di dalam dolar, dan kemudian juga mereka mengembangkan juga temuan energi minyak ya, bahkan Amerika sekarang itu the biggest energi producer, mengalahkan Saudi gitu ya. Jadi ada pasti ketegangan antara Amerika dan Saudi ya, dan tentunya Amerika nggak suka kalau misalnya Jerman, negara paling kuat di Eropa, itu dia bisa beli lebih murah dari Rusia ya dengan Nord Stream 2 tersebut. Jadi menurut saya ini semuanya adalah politik imperialis ya. Jadi mereka pengen jual barang ya, ada baiknya kita juga perlu hati-hati ya. Sudah ya kejadian di berbagai peradaban ya, kita juga pernah dikerjain oleh Belanda ya, walaupun lewat perusahaan dengan VOC-nya gitu. Jadi kalau seperti ini saya ingin menyampaikan bahwa dinamika kelebihan liquidity itu dan ekonomi ada pembukaan, walaupun pandemi ini bukan terakhir gitu, tapi kemungkinan juga manusia memperoleh terobosan kesehatan di sana. Itu ada ketimpangan antara kekuatan daya beli dan permasalahan produksi. Beruntunglah negara yang punya komoditi yang bersangkutan ya. Dan ini langsung saya nyamber aja ke masalah CPO. Nah, masalah CPO di Indonesia itu adalah satu lagi festival buat mudik ya. Jadi secara politik pemerintah juga pengen menunjukkan supaya festival ini lancar gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan antara pemenuhan domestik dan buat ekspor. Selain itu juga nanti ekspor mungkin akan ditingkatkan prosesnya yang added value lebih tinggi ya. Dan kedua, yang paling penting sebetulnya kita punya masalah dalam produksi CPO gitu ya. Kalau misalnya produksi kita bisa ditingkatkan ya, buat domestik ada, buat ekspor ada ya. Namun yang saya cermati, Indonesia itu tidak akan menembak kakinya sendiri gitu ya. Tetap akan dibuka yang namanya ekspor, tapi dugaan saya ini akan value change yang lebih tinggi, itu yang didorong oleh pemerintah. Jadi on overall tetap aja kabar baik gitu. Dan mudik ini sebetulnya seperti saya sampaikan, ini adalah awal pemerintah nanti akan menaikkan berbagai harga gitu ya. Jadi sebelum naikin harga, orang tuh harus punya duit dulu, ada pembukaan, ada mudik dan lain-lain. Begitu Mas. Thank you Pak Budi, siap. Thank you. Ada lagi Halo Pak Budi. Yes. Pak Budi, Silakan. tadi saya ya tertarik dengan ini Pak Budi, harga properti tadi kan di Amerika meningkat ya, dan di Indonesia daya belinya ada. Harga properti di Indonesia bagaimana Pak Budi, menurut pandangan Pak Budi? Oke, menariknya pertama ada dua faktor ya. Pertama membaiknya infrastruktur ya, dengan dugaan saya ya yang properti akan naik karena accessibility ya. Jadi misalnya ada tol lintas Sumatera dan di Jawa, kemudian bahkan di Depok sendiri ya, saya lihat Cijago yang section 3 lagi diperbaiki, itu biasanya karena environment-nya berubah berkat pemerintah yang gencar gitu. Kemudian orang punya daya beli, M1 growth dari komoditi naik, dan dukungan perbankan yang lebih kuat gitu. Ya, jadi cyclical. Namun tentunya which kind of property, dugaan saya mungkin orang bukan ke apartemen atau yang mahal-mahal ya, tapi yang lebih grassroots, landed house ya. Dan dugaan saya juga selanjutnya adalah kalau pemerintah bisa terus memperbaiki infrastruktur dasar, kemungkinan itu adalah yang namanya industrial estate property, ada baiknya perlu kita lihat. Saya sendiri akan lihatlah pekan depan nih, karena tadi ini ada isyarat awal ya,
bahwa kelihatannya industrial estate dilihat ada baiknya teman-teman juga melakukan survei. Bila perlu tanya Pak Lo Keng Hong sukanya apa, kira-kira seperti itu. Demikian Mas Wadi. Baik, terima kasih Pak Budi. Ada satu lagi terakhir, silakan. Udah semuanya? Kalau gitu kita akhiri. Ada lagi? Saya hitung. Yuk. Jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan kedua, yang kedua aja. Ya, silakan. Mohon maaf, ini agak melenceng sedikit. Kalau kripto ada peluang nggak Pak Budi? Oke. Kalau kripto itu tadi ya, ini teori dasarnya kelebihan liquidity. Gitu. Dan ketika terjadi perubahan kondisi seperti ini, kripto yang pertama yang dihukum dulu lah ya. Tapi teknologinya menurut saya kayak blockchain itu akan mendorong proses boleh dibilang disintermediasi ya. Disintermediasi itu karena bank itu kan intermediasi dan mahal gitu ya. Dan itu kayaknya kelihatannya akan terus terjadi ya. Jadi perlu kita lihat ya, teknologi seperti itu akan terus meningkat. Kripto asetnya sih ya ada baiknya dengan kondisi sekarang, momentumnya orang belum lihat dulu ya gitu. Jadi tadi teori dasarnya itu adalah orang nggak percaya dengan ekspansi atau invasion of fiat money ya yang diciptakan demikian gampang oleh bank sentral gitu. Jadi saya sendiri akan lihat mereka mature dulu, tapi knowing bahwa ketika keadaan sekarang ini volatility mereka sangat tinggi gitu. Jadi kita ada baiknya melihat dia sebagai aset yang volatile ya. Ada baiknya perlu teknologi tersendiri untuk bisa mengkapitalisir yang jenis kind of mirip kayak komoditi ya. Ya, kita harus sensitif, ada perubahan musim dan lain-lain, El Nino, La Nina gitu. Ini kayaknya ada sobat saya yang ingin juga nih, tadi udah keluar kameranya, Mas Ramadi. Menutup ya, pertanyaan terakhir, silakan Mas. Malam, Pak Budi. Saya izin nyimak dulu Pak Budi, masih mencerna, tapi memang tadi saya ngikutin banget kripto, bukan karena pengen beli, tapi karena ingin memantau kenapa dia naik, kenapa dia turun. Tapi memang yang paling make sense sih memang over liquidity tadi, karena 80% atau mungkin 90% kripto itu udah turun banyak banget dari peak-nya gitu. Itu juga yang lagi saya pelajarin Pak Budi. Iya. Oh ya, by the way itu akan saya tambahkan juga ya, bahwa seperti emas yang turun itu karena sekarang strong dollar. Ada inflasi dan strong dollar, emas biasanya kurang moncer gitu. Tapi tadi, jadi perlu kita punya framework yang faktor analisisnya apa aja. Ya, demikian ya teman-teman. Saya berusaha membekali teman-teman dengan framework. Tadi Alin mengatakan, oh ini gimana caranya? Ya, tadi ya paling nggak saya waiting for the three kings ya, lihat yang 3 komponen tadi ya. Nanti kalau di bond itu berarti T-bond risk, supply risk, inflation risk ya. Kita boleh bilang cermati supaya risknya bisa jadi rezeki ya. Demikian teman-teman ya, saya happy sekali sebagai Pak Lurah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. As always ya, nanti mungkin ada update ya, nanti akan disirkulate lewat WA grup kita, dan kita coba dengan kondisi seperti ini kita bisa bikin frekuensinya lebih sering, dan mudah-mudahan ya kita bisa punya waktu untuk bisa adakan offline ya, dan nanti silakan diatur temanya apa, apakah misalnya membuat dashboard dan lain-lain. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Selamat. Waalaikumsalam.